Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Jadi ini bab kelima untuk semester 1 ini. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama ada zat aditif, yang kedua zat adiktif, dan yang ketiga dampak dan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Oke, kita akan membahas yang pertama, zat aditif. Jadi apa itu zat aditif? Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, seperti yang kalian tahu, kita udah belajar di sistem pencernaan, makanan itu sumber energi kita. Sehingga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu harus benar-benar diperhatikan apa saja kandungannya. Tapi masalahnya, kita jarang sekali memikirkan kandungan makanan. Saat melihat makanan, yang membuat kita tertarik adalah yang pertama, kita tahu itu enak. Nggak peduli apakah itu baik untuk tubuh atau nggak baik, selama dia enak pasti dimakan. Terus hal lainnya yang menarik perhatian kita sehingga membuat kita tertarik untuk memakan sesuatu itu warnanya. Kalau kalian ngeliatin jelly warna-warni, yupi, minuman warna-warni, kue warna-warni, itu pasti tertarik buat nyicipinnya. Sama bentuknya juga, bentuknya lucu, nah pasti langsung pengen. Atau keciuman aromanya sehingga yang awalnya nggak lapar jadi lapar, gitu kan ya. Terus karena kemasannya bagus, akhirnya juga tertarik untuk cobain apa itu. Nah, itu yang membuat kita tertarik untuk makan, bukan kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, dari rasa ketertarikan itulah muncul zat aditif. Zat aditif itu diberikan ke makan atau minuman untuk semakin mempertegas aroma makanannya, warnanya, sehingga kita tertarik untuk makan. Jadinya dia bukan berasal dari makanan tapi sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Tapi jumlahnya harus sesuai takaran, karena dia bukan berasal dari makanan itu sendiri, dia berasal dari luar. Kalau terlalu banyak ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman, pasti memiliki efek positif maupun negatifnya. Tapi kalau udah kebanyakan pasti negatif yang muncul, yang pastinya biasanya nggak baik bagi kesehatan. Oke, apa sih tujuan diberikannya zat aditif ke dalam makanan atau minuman? Yang pertama, nah ini untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Jadi misalnya nih, kalian buat cake warnanya cuman kuning pucat karena yang dimanfaatkan hanya kuning telurnya saja, nggak menarik perhatian kan tuh ya. Akhirnya kalian kasih pewarna makanan, misalnya pewarna makanan warna hijau, akhirnya cake-nya berubah jadi warna hijau. Nah, itu membuat kita lebih tertarik untuk makan. Atau rasanya biar lebih enak ditambah mecin kayak gitu. Terus biar makanan tahan lama dikasih pengawet. Nah, itu tujuan dari aditif. Terus tujuan lainnya, zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Jadi ada makanan ditambah susu kayak gitu kan ya, atau diberi protein dalam bentuk tepung. Nah, itu banyak sekali ya yang dilakukan seperti itu. Jadi aditif nggak cuman merugikan, ini sisi positifnya gitu ya. Lanjut. Nah, zat aditif kalau dilihat dari asalnya terbagi menjadi dua, ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Oke, kita ke zat aditif alami terlebih dahulu. Jadi zat aditif alami, karena dia alami, otomatis dia berasal dari makhluk hidup. Contohnya pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, atau zat pengental bisa dari alga dan sebagainya. Sedangkan untuk zat aditif buatan,
Nah, dia berasal dari reaksi kimia yang bahan bakunya berasal dari bahan-bahan kimia juga. Misalnya bahan pengawet itu menggunakan asam benzoat, pemanis buatan menggunakan sakarin, dan pewarna biasanya menggunakan tartrazin kayak gitu. Berarti nggak berasal dari ini ya, tumbuhan atau hewan, tapi sengaja dibuat. Kalau sengaja dibuat artinya membutuhkan bahan-bahan kimia. Sedangkan kalau dilihat dari fungsinya, zat aditif memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, terpencet. Nah, fungsi yang pertama sebagai pewarna, yang kedua sebagai pemanis, yang ketiga sebagai pengawet, 4 sebagai penyedap, kelima sebagai pemberi aroma, yang keenam sebagai pengental, dan yang ketujuh sebagai pengemulsi. Oke, kita akan bahas satu-satu fungsi dari zat aditif. Yang pertama ada pewarna. Ini kalian juga pasti tahu kan ya, namanya aja udah pewarna, maka tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar terlihat menarik. Contohnya kayak kue tadi, kan ya dikasih pewarna biar makin cantik. Kalau cuman cake biasa tanpa pewarna, kita nggak tertarik biasa makannya. Tapi kalau kalian lihat cake pelangi, melihat warna-warninya aja itu udah gemes pengen makan gitu kan ya, pasti mikirnya oh rasanya pasti enak, padahal belum tentu gitu ya. Pewarna terbagi menjadi dua, ada pewarna alami. Kita bahas yang pertama, pewarna alami. Ini berasal dari alam, misalnya dari tumbuhan ataupun hewan. Jadi nggak cuma tumbuhan ya yang bisa dijadikan pewarna alami, hewan juga bisa. Ada hewan tertentu dia sejenis serangga bisa menghasilkan warna merah kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis pewarna alami. Ungu bisa kita dapat dari buah murbei ataupun buah anggur, atau ubi ungu tahu ya, itu bisa menghasilkan warna ungu. Terus kuning kita bisa dapat dari kunyit, orange dari wortel, hijau bisa dari daun suji atau daun pandan, bayam juga bisa kan ya, kayak orang buat mie pakai bayam jadi mie nya warna hijau. Terus coklat dari kakao, merah bisa dari buah naga, stroberi, atau tadi itu hewan serangga yang biasanya ada di kaktus, itu kalau dipencet warnanya merah, nah itu dia. Terus warna hitam bisa berasal dari arang, tapi ini tidak disarankan untuk makanan ya. Lanjut, warna alami mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, dia pasti sehat, nggak akan menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi, karena kayak herbal juga kan ya dari tumbuhan, makanya dia lebih sehat dan nggak akan menghasilkan efek samping yang buruk bagi tubuh. Nah, ini nih contohnya yang dari serangga, dia menghasilkan pewarna makanan berwarna merah, namanya karmin nama pewarnanya. Kalian bisa cek nanti di Google serangga apa yang digunakan gitu ya, biasanya ada di kaktus dianya. Sedangkan kekurangannya, nah untuk pewarna yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Misalnya kalian pengen buat cake warna kuning terus pakai kunyit, kuenya bakal ikut-ikutan rasa kunyit, baunya juga bau kunyit, itu nggak kita inginkan gitu ya. Terus warnanya mudah rusak kalau dipanaskan. Nah, pewarna alami itu nggak kuat warnanya, dia juga nggak seterang pewarna buatan gitu ya. Jadi daun pandan dengan pewarna pandan itu warnanya lebih pekat yang pewarna pandan gitu. Terus jenisnya terbatas, kayak tadi warna hijau hanya bisa dihasilkan oleh daun pandan, daun suji, bayam, dan beberapa tumbuhan lainnya. Nggak kalau nggak ada dia ya nggak ada warna hijau kayak gitu. Terus lanjut ke pewarna buatan. Jadi pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia atau sintesis. Pewarna sintesis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula yang dibuat untuk industri tekstil dan cat. Jadi khusus untuk makanan artinya udah lewat ini ya, pemeriksaan BPOM atau Depkes, sehingga diizinkan boleh untuk kita konsumsi. Ini contoh-contohnya biru
Ini yang boleh digunakan oleh kita, yang boleh dikonsumsi. Nama bahan kimianya itu Brilliant Blue atau Brilliant Blue FCF. Terus kuning bisa pakai tartrazine, orange bisa pakai Sunset Yellow FCF, hijau bisa pakai Fast Green FCF, merah bisa pakai Allura Red AC gitu. Kalau gampangnya itu, kalian kalau yang pernah bantu emaknya buat kue pasti pernah lihat pewarna yang merek Kupu itu kan ya. Nah itu salah satu contohnya yang boleh kita konsumsi. Sedangkan yang nggak boleh dikonsumsi, yang berbahaya itu yang pertama biru yang namanya Indanthrene Blue RS, kuning Fast Yellow AB, Oil Yellow OB, Auramine Metanyl Yellow, yang orange bisa pakai Orange RN, Orange GGN dan Chrysodin. Hijau itu bahan kimianya Juinea Green D, nggak tahu apakah penyebutannya betul, maaf kalau nggak tepat menyebutkannya. Terus coklat bisa pakai coklat brown FB bukan Facebook ya. Terus merah Fast Red E dan beberapa lainnya seperti Rhodamin B. Terus hitam bisa pakai Black 7984 7984 gitu ya. Nah ini kalau kalian makannya dicek dulu yang warna-warna makanannya. Kalau mengandung atau di dalam kemasannya ada tertera beberapa nama yang ada di sini, artinya itu bahan yang nggak boleh dikonsumsi oleh tubuh kita gitu ya. Tapi kalau yang ini yang boleh. Makanya kalau beli makanan harus teliti apa kandungan makanannya gitu ya. Lanjut, warna buatan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, harganya murah, praktis dalam penggunaannya karena tinggal tetes biasanya. Warnanya lebih kuat, terus jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak akan rusak karena panas. Sedangkan kekurangannya, penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya nih pewarna tekstil kalian pakai di makanan, nah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Lanjut, yang kedua, fungsinya sebagai pemanis. Jadi pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua, sama kayak tadi. Ada bahan pemanis alami dan pemanis buatan. Yang kalian lihat di gambar ini yang pemanis alami. Ini dari gula aren, madu, tebu gitu ya. Ke pemanis alami yang pertama, jadi pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau nama lainnya sukrosa. Terus bisa gula kelapa, gula aren, gula lontar dari pohon lontar artinya, dan gula bit. Terus gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan atau minuman sesuai dengan keperluannya saja. Jadi walaupun dia alami, ada takaran tertentu untuk mengkonsumsi gula-gula tersebut dalam 1 hari. Kalau berlebihan bisa menyebabkan diabetes mellitus. Sedangkan pemanis buatan merupakan rasa manis yang dibuat hampir sama dengan pemanis alami dan biasanya dia lebih manis. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Contohnya adalah siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin. Contohnya biasanya kalau orang buat es terus dia pakai pemanis buatan yang kayak bentuknya kayak mecin gitu. Nah itu sakarin biasanya atau aspartam. Itu kalau digunakan dalam jumlah banyak nggak bagus karena biasanya bisa menyebabkan radang tenggorokan gitu ya. Lanjut, yang ketiga, pengawet. Nah kalian bisa lihat gambar di situ. Yang pertama ada roti yang bagus, terus dalam beberapa hari roti akan berubah seperti ini. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bakteri. Nah karena hal seperti inilah dibutuhkan yang namanya pengawet. Jadi pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan ataupun minuman. Jadi tugas si pengawet ini mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya fermentasi pada makanan dan minuman. Jadi dengan adanya pengawet, fermentasi akan berlangsung lebih lama gitu ya. Pembusukannya akan terjadi lebih lama. Ini beberapa contoh bahan pengawet. Yang pertama ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan di snack-snack biasanya, terus di kecap maupun di saus.
Terus ada asam askorbat, ini untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Ini misalnya kayak kornet, nah itu kornet pakai asam askorbat. Terus buah dalam kaleng itu kayak leci kalengan, nah itu juga pakai asam askorbat. Kemudian ada natrium nitrat, NaNO3. Ini juga untuk mengawetkan daging olahan maupun keju. Lalu ada asam propionat untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Selanjutnya ada butil hidroksianisol untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Terakhir butil hidroksitoluen maksudnya. Ini untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Oke, itu kalau pakai bahan pengawet. Ada cara mengawetkan makanan dengan cara tradisional atau tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Caranya seperti apa? Yang pertama bisa menggunakan teknik pengasinan ataupun pemanisan. Pengasinan kayak buat ikan asin, sedangkan pemanisan itu kayak buat manisan buah. Terus metode lainnya adalah bisa dengan cara dipanaskan, sama kayak tadi ikan asin dikeringkan di bawah matahari gitu kan ya. Terus bisa pakai pendinginan, disimpan di freezer sehingga nanti dia membeku. Terus pengasapan seperti ikan sale ataupun pisang sale, nah itu membuat ikan maupun pisangnya lebih tahan lama. Terus dikeringkan, kemudian dikasih penyinaran. Nah itu beberapa contoh pengawetan secara alami. Yang keempat, penyedap. Nah, penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap makanan alami bisa berupa garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serih, kayu manis, dan lain-lain. Jadi kayaknya contoh pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Jadi daging dan tulang pun bisa digunakan sebagai penyedap makanan. Selain penyedap alami, kita juga biasanya menggunakan penyedap buatan. Jadi penyedap buatan yang paling umum digunakan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat atau MNG. Jadi senyawa ini terbuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Contohnya kayak Royco, terus Masako gitu ya, Ajinomoto. Nah, itu jenis vetsin. Ini nggak boleh terlalu banyak dikonsumsi karena tidak baik bagi kesehatan ya. Itu kalau terlalu banyak mengkonsumsi mecin tuh ada penyakit namanya sindrom restoran Cina, karena Cina terkenal dengan penggunaan vetsinnya gitu ya, makanya disebut penyakitnya adalah sindrom restoran Cina. Biasanya kalau kebanyakan makan mecin itu bisa menyebabkan sakit kepala, mual, bibir kering, muntah-muntah gitu ya, makanya nggak boleh digunakan terlalu berlebihan. Selanjutnya, pemberi aroma. Nah, pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan ataupun minuman. Penambahan zat ini dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Contohnya apa? Misalnya kita buat kue dikasih vanili. Nah, vanili itu membuat kue kita jadi harum gitu ya. Sehingga kalau makanannya harum, selera kita tergugah gitu, pengen makan. Itu fungsi dari pemberi aroma. Nah, contoh lainnya yang menggunakan bahan alami bisa pakai buah. Ini buah murbe. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya bisa pakai ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili, ekstrak jeruk, ekstrak lemon, yang seperti itu. Itu dari bahan alami. Sedangkan yang terbuat dari bahan sintesis atau biasanya disebut sebagai essence, misalnya amil kaproat itu untuk aroma apel, amil asetat itu untuk aroma pisang Ambon, untuk buat kue biasanya. Terus etil butirat itu untuk aroma nanas, vanilin untuk aroma vanili, dan metil antranilat untuk aroma buah anggur. Yang keenam, pengental. Jadi pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental antara lain
Pati. Pati ini kayak tepung maizena. Nah, terus gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Nah, kayak kita buat selai. Nah, supaya selainya kental itu ditambah maizena biasanya, atau ditambah gelatin, agar-agar. Yang terakhir, pengemulsi. Jadi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air maupun sebaliknya. Jadi minyak dan air itu tidak bisa saling campur. Namun ketika ditambah sabun, bisa bercampur mereka. Nah, sabun ini yang disebut sebagai pengemulsi. Contoh lainnya kalau kita buat kue, mentega, telur, terus susu dicampurin, yang membuat mereka bisa bersatu itu adalah menteganya gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pengemulsi. Artinya dia bisa menggabungkan beberapa bahan yang sebenarnya nggak bisa bergabung menjadi satu. Oke, itu penjelasan singkat mengenai zat aditif. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.